Sampai hari ini kita masih melihat orang-orang yang merayakan ulang tahun. Mereka bergembira dengan ulang tahun itu. Padahal ulang tahun sejatinya adalah pengurangan dari waktu hidup dia. Berkurang umur kita. Kok engkau bersyukur berkurang umur? Seharusnya kau bersedih. Ahibati fillah. Cuma karena orang itu nggak sadar, maka dia bersenang-senang dengan berkurangnya umurnya. Kalau antum sedang ngantri makanan, biasanya di masjid ini ada Jumat antrian makanannya. Antum lihat berapa antriannya? Oh, 20 orang. Aduh, panjang banget gitu kan. Kalau antum antri ke tiang gantungan, mau digantung semua, antum ingin antriannya panjang apa pendek? Ingin panjang antum. Disinilah orang kadang-kadang nggak sadar, ketika berganti tahun, bertambah umur dia menuju ke liang lahat, semakin dekat dia dengan kubur. Karena sudah menjadi kepastian jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun. Engkau mati. Bayangkan. Allah menvonis Rasulullah SAW dengan mengatakan innaka mayyitun. Mayyit. Wa innahum mayyitun. Itu semua mereka mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tinggal kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang jelas detik ketika berganti kita semakin dekat menuju kematian kita. Ahibati fillah, Allah menciptakan kita bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Terus terang kalau kita melihat kondisi umat manusia sekarang ini, semakin mabuk dengan fasilitas-fasilitas, hiburan-hiburan, kenyamanan-kenyamanan yang dibuat. Sampai muncul istilah generasi apa? Generasi strawberry yang gak tahan banting. Generasi yang tidak pernah tahu nimba air di sumur. Nggak ada sekarang. Sampai di masjid-masjid pun Masya Allah, buka keran ngocok air. Kita dulu nggak ada buka keran, nimbo, baru ambil wudhu. Nimba dulu. Generasi yang tidak pernah kenal dengan yang namanya kompor sumbu. Tahu kompor yang pakai sumbu jangan? Kita dulu sama orang tua kita disuruh hidupin kompornya. Ngidupin kompor itu susah. Sekarang krek, krek, kok nggak hidup? Habis gasnya. Beli telepon gak ngangkat sudah, diantar ke rumah sekarang. Allah berikan banyak kemudahan sehingga orang gak sadar kenapa engkau ada di muka bumi ini dan kenapa fulan mati. Padahal secara umur mungkin lo ana lebih tua dari fulan, kenapa fulan mati lebih dulu? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia hanya untuk bermain-main belaka? Antum lihat ada orang yang bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Dia pikir hidup itu hanya circle yang berputar,
Pagi bangun, bekerja, dapat uang dimakan, malam tidur. Mungkin dia kalau punya istri dia bikin anak, besok seperti itu, berputar seperti itu, seperti binatang. Enggak, kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Binatang tidak. Iya, pada hari kiamat binatang-binatang akan dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Adalah binatang-binatang yang zalim mungkin kepada kawannya. Domba yang bertanduk, mungkin dia menanduk domba yang tidak bertanduk. Akan Allah tegakkan hisab pada hari kiamat buat mereka. Setelah itu Allah katakan kepada binatang-binatang itu, kuni turaba, udah jadi debu semua. Manusia enggak. Ada surga dan ada neraka yang menunggu dia. Kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu beriman dengan hari akhir jamaah, itu menjadi salah satu poin terpenting di dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika di kota Mekah. Kalau antum baca juz ammah, antum akan dapatin tentang kiamat, tentang kematian. Antum baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tuh, apa yang mereka sedang tanyakan? Tentang berita yang besar, kalau kita bakal dibangkitkan kembali. Enggak siap gitu loh. Orang yang tidak beriman tuh, masa kita kembali? Sampai salah satu di antara orang-orang musyrikin bawa tulang, dia ambil dari kuburan jemaah. Dia bawa tulang, dia hancur. Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur kayak ini? Mereka nggak percaya bahwa kita punya waktu yang akan habis dan kita akan dibangkitkan kembali. Itu menjadi motivasi kuat orang beramal. Antum kenapa datang kajian? Dapat apa antum datang kajian? Capek. Antum bisa bayangin ya, mau datang ke tempat ini jalannya gelap, apalagi habis hujan, apalagi ada cerita begal. Aduh, ahsan online kajiannya. Ada pilihan. Tapi kenapa orang datang? Ada iman. Itu yang datang karena Allah Azza wa Jalla. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Al-Azim bagaimana manusia yang kehabisan waktu. Dia belum siap. Ya, seperti orang yang harus keluar dari rumah kontrakannya, sedangkan dia nggak punya rumah lain, nggak ada pilihan dia. Kata enggak, engkau keluar lu, aku ini belum punya rumah, nggak tahu sudah keluarkan semua barang-barang dia dari sana. Gimana perasaan dia tatkala itu? Di surat Al-Munafiqun, di akhir surat Al-Munafiq, di ayat 9 sampai ke 11, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang kerja cari uang. Kalau bicara cari uang, selalu dia berpikir demi anak-anak. Ustaz, saya merantau ya. Ana berjumpa dengan seorang yang merantau 28 tahun di kota Madinah. Ana tanya, Pak, betah di sini Pak? Ninggalkan istri, ninggalkan anak. Kata dia, bukan betah Ustaz, butuh Ustaz. Anak kepingin anak-anak kuliah Ustaz. Antum lihat orang-orang, anak-anak ya. Maka Allah katakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Ada yang sibuk cari harta, nggak punya anak, nggak dikasih anak sama Allah, sibuk cari harta terus. Mau dibawa kemana terus? Jangan lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang sibuk dengan harta dan anak-anaknya sampai lupa mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam pandangan sebagian orang ini orang sukses, tapi Allah memberikan cap rugi. Ini orang buntung. Loh Ustaz, sukses orangnya, rumah banyak, harta berlimpah ruah, istri dan anak-anak dia Masya Allah sukses semuanya, rugi dan tidak akan hidup bahagia. Anda mau kasih bocoran sama Anda. Hiburan orang sekarang sama hiburan orang 50 tahun yang lalu, lebih banyak mana? Orang sekarang. Apakah pertanda orang-orang dahulu nggak bahagia? Orang dulu bahagia, nggak perlu hiburan. Nggak perlu mereka. Sampai ada seorang perempuan yang menghibur dirinya, mengatakan kalau engkau nggak suka diajak jalan sama suamimu, engkau bersyukurlah, karena biasanya orang yang diajak jalan keluar rumah itu stres. Berarti engkau nggak pernah stres kalau nggak diajak jalan. Orang-orang dahulu apa hiburan mereka jemaah? Listrik nggak ada, malam habis isya istirahat, tapi mereka bahagia. Di sini semakin banyak hiburan pertanda orang itu nggak bahagia. Nyoba ini, diberikan semuanya. Dulu orang hiburan nonton bioskop, mungkin seminggu sekali. Sekarang tiap hari di tangannya. Terus. Dan nggak bahagia. Tadi ketika orang lalai dari mengingat Allah, pastikan orang ini minal khasirin. Pastikan. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahagia itu dengan mengingat Allah. Ketika sudah nggak ingat Allah, nggak ada bahagia. Lalu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan dari rizki yang diberikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, nih ketika waktu dia habis, dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan wahai Rabbku, kalau engkau tunda umurku sedikit aja, deket aja. Kepingin apa dia? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang-orang soleh. Misalnya dia, rumah dia bangun, perusahaan dia dirikan, harta dia banyak di rekening, tahu-tahu dia mati. Dia ngelihat itu semua ditinggalkan sama dia, maka dia punya keinginan ingin sedekah, dia ingin sedekah. Fa asaddaq wa akum minas sholihin, ingin jadi orang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak ada sudah. Kalau Allah sudah tetapkan, enggak mungkin ditunda. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ahibati fillah, Allah ceritakan tentang neraka di surat Fatir ayat 37, tentang orang-orang yang waktunya habis, kemudian dia ternyata masuk ke neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha,
Mereka teriak-teriak di neraka, memanggil Allah Azza wa Jalla. Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Apa yang mereka inginkan? Akhrijna, keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami, kembalikan ke dunia kami ya. Mereka mau ngapain? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk beramal soleh ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Tadi jemaah, ketika di dunia waktu kita habis, kita bisa minta perpanjangan. Antum nggak naik kelas, antum bisa ngulangin, bisa. Tapi ketika sudah selesai waktu antum habis, nggak ada. Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan, ingin na'mal salihan, nggak berpikir untuk bermain-main, nggak berpikir mau jalan-jalan, nggak berpikir mau berlezat-lezatan. Yang ada na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, beramal soleh tidak seperti yang dulu kita amalkan. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan waktu kepada kalian? Waktu, umur, bukan harta, waktu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, nggak mensyukurinya, tidak memanfaatkannya. Dua nikmat, bukan harta. Apa? As-sihhatu wal farah, sehat dan waktu luang. Kita ini kadang-kadang sering ngeluh jemaah, maafi fulus, aduh ada fulus, maafi fulus. Antum punya uang 1 juta tapi full waktunya, nggak bisa untuk sholat duha. Sama antum nggak punya uang 1 juta tapi antum bisa sholat duha 8 rakaat. Antum pilih mana? Milih mana aja? Fulus 1 juta Ustaz. Tuh, kita punya fulus 1 juta dan punya waktu sholat duha tapi nggak sholat duha. Dua nikmat, sehat dan waktu luang. Kalau sudah sakit baru jemaah, kita yang sehat nunggu apa? Yang sehat nunggu sakit, yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin, yang muda nunggu tua, yang hidup nunggu mati. Itu manusia. Maka ketika orang-orang teriak di neraka minta dikeluarkan, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kita udah kasih waktu sama kalian, bukan uang? Enggak. Dan mereka juga nggak minta uang. Mereka tahu fasilitas diberikan sama Allah Azza wa Jalla. Mereka mau beramal soleh. Mereka butuh apa? Waktu. Mereka butuh waktu. Kata Allah, udah selesai waktunya, udah kami berikan kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang mau ngingat. Orang sibuk dengan dunia. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Ya, peringatan Allah para rasul, penerus para rasul. Kematian orang-orang itu juga peringatan. Dan di antara makna nadhir asyai, uban. Orang itu kalau sudah beruban, iya seharusnya dia lebih tahu diri. Ketika antum bercermin, wis tuwe aku iyo. Iya. Ada orang yang ubannya sampai alisnya berubah. Ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Udah rasakan itu apa?
Kenapa? Allah udah kasih waktu buat kalian. Makanya kalau kita bicara lihat waktu, Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Karena modal orang hidup itu bukan harta, tapi waktu. Allah bersumpah wadduha wal fajr wal asr wal lail. Allah bersumpah, ini waktu kita berputar, tahu-tahu malam lagi, besok pagi Allah, besok sudah Kamis, lusa ya Allah Jumat lagi, sudah terus berputar aja. Makanya kadang-kadang ada orang MC mengatakan untuk mempersingkat waktu. Di mana waktu bisa dipersingkat? Gak ada. Bisa antum 24 jadi 23, 1 jam jadi 40 menit. Gak bisa 60 menit, gak bisa. Akan jalan. Antum bisa ngambil baterainya jam, bisa. Antum ambil baterainya jam, alhamdulillah waktunya berhenti Ustaz. Jamnya yang berhenti, waktunya terus berputar.